Tetapi segera, Kaisar Yuan Tian tiba-tiba menjadi sadar lagi, dan menjadi lebih marah. Terlebih lagi, dia harus mengikuti rumor ini untuk memikirkannya, dan dia memainkan trik anti pencuri. Berpikir bahwa guru akan memperlakukan saya sebagai anak terlantar? Jika ada semacam Keiyu Tian, tolong undang tuannya keluar. Meskipun Kaisar Yuan Tian marah di depan para pejabat surgawi dengan cara ini, setelah pejabat surgawi tersapu, dia jatuh ke dalam kontemplasi sendirian. Ada seorang master di Keiyu Tian, dan dia tahu itu. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa master tersebut tidak mau turun untuk membantunya secara pribadi. Mungkinkah pada hari Kaisar Keiyu Tiancheng, para pemberontak itu akan menyeberangi sungai Tianhe? Kaisar Yuan Tian sedang tertekan. Ketika dia datang, dia menunjukkan martabat dan keagungan Kaisar Surga. Tetapi pada saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan rumor. Bahkan rumor ini akan menyebar semakin luas, dan pada akhirnya, akan menyebar ke telinga semua pejabat di Istana Ling Xiao. Akan tetapi, Kaisar Yuan Tian tidak dapat menghentikannya, karena dia tahu bahwa rumor akan menjadi seperti banjir begitu hal itu terjadi. Semakin diblokir, semakin bergolak. Dalam beberapa hari terakhir, Kaisar Yuan Tian bahkan telah merenungkan apakah dia benar-benar memiliki struktur yang lebih kecil. Semuanya berasal dari Kaisar yang bermartabat, tetapi dia selalu peduli dengan pisau pencuri itu. Kaisar Yuan Tian merasa bahwa pencuri pisau memiliki semacam rasa jijik yang tidak bisa dia ceritakan. Jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik alam tau biasa, tidak peduli seberapa baik dia tidak akan bisa melenyapkannya dan semakin dia gagal, semakin dia harus meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, ini juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik alam Daohua lainnya, yang tidak bisa bertahan dari pelukan seorang kaisar surgawi beberapa kali. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichen merasa sangat santai. Setelah pernikahan diadakan, tiba-tiba bulan yang cerah di istana membentuk tirai cahaya, dan sosok cantik tersandung ke tanah. Kayu, oh. Qianying itu seharusnya Putri Wenxing, tetapi ketika Qin Yichen melangkah maju untuk menghiburnya, dia langsung terkejut. Dari mana kepala babi ini keluar? Saya melihat wajah cantik yang tampak seperti bunga seperti giok, diukir seperti batu giok yang cerah. Tetapi saat ini dia dipukuli dengan hidung biru dan wajah bengkak. Dapat dikatakan bahwa jika ada cermin sekarang, Putri Wenxing takut dia akan bunuh diri karena malu. Tetapi ketika Qin Yichen melangkah maju untuk menghiburnya dan hampir membuangnya, Putri Wenqing sangat malu sehingga dia akan bunuh diri. Tapi saat ini, Yao Yuekong berjalan keluar dari tirai cahaya dengan ekspresi tak berdaya, menggerakkan pergelangan tangannya. Jangan salahkan aku, dia yang memintanya. Kalau begitu kamu harus menamparkan wajahmu. Maka, bukan hanya bagaimana Anda meminta saya untuk memperlakukan saudara Feng, tetapi bagaimana memperlakukan Anda. Qin Yichen diam-diam terkejut, dan akhirnya memutuskan bahwa ini adalah Wenqing. Jadi dia buru-buru melangkah maju untuk membantu. Tetapi fitur wajahnya masih membuatnya tak tertahankan untuk melihat secara langsung. Kakak Yuekong, kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak bisa membalas dendam pada wanitaku hanya karena kamu lajang. Sudut mulut Yao Yuekong bergerak-gerak. Menurutku dia memukul terlalu ringan. Di sini, saya memiliki seperangkat teknik tinju yang hanya memadatkan kekuatan feminin pamor bulan, menembus ke dalam tubuh, dapat mengakumulasi fitur wajah dan kulit. Panggil saja saya kembali pukulan indah saya. Apakah Anda mau mencoba? Saya melihat Putri Wenxing terlihat ketakutan, seolah penyiksaan yang diderita di wajahnya akhir-akhir ini telah menjadi bayangan yang tak terhapuskan. Sungguh, benarkah? Kamu ajarkan itu pada Wood, biarkan dia datang. Yao Yu menatapnya kosong, lalu mengetuk ujung jarinya dengan ringan, mencap alis Qin Yichen. Setelah beberapa saat, Qin Yichen menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya yang lembut di bawah sinar bulan, merasakan misteri teknik tinju ini. Sepertinya, oke. Tapi adegannya mungkin agak brutal. Putri Wenxing mengertakkan gigi peraknya. Ayo. Jangan kasihan padaku hanya karena aku seorang Jiaohua. Maukah kamu menyilangkan kata-katanya? Segera setelah itu, terdengar suara pukulan yang teredam di istana. Bum-bum. Setelah beberapa saat, sinar bulan dan memar di pipi Putri Wenqing menghilang, dan Qin Yichen juga kecanduan. Benar saja, Putri Wenxing segera mengeluarkan cermin perunggu, memandang dirinya sendiri, dan menyentuh leher merah mudanya. Hei, Wood. Kenapa aku merasa rahangku masih sedikit bengkak? Tidak, kamu memang bayi gendut. Qin Yichen juga menggelengkan pergelangan tangannya. Sejujurnya, dia sedikit tertekan saat melihat kondisi Putri Wenqing yang menyedihkan ketika dia keluar. Tapi Yao Yuekong sepertinya adalah seorang nabi yang tidak dikenal, dan segera melebarkan telapak tangannya dan berkata, saya telah mengatakan itu, ini semua adalah permintaannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat permintaan yang begitu aneh. Yao Yuekong sepertinya sedikit lelah. Jadi dia hanya duduk bersila. Hei, dan, ajari dia, itu lebih melelahkan daripada mengajarimu.
Yao Yuekong berkata bahwa alasan mereka keluar begitu cepat adalah karena pernikahan akan dimulai besok. Kedua, obat ajaib yang dibawa Putri Wenxing sudah habis. Anda tahu, Putri Wenxing tidak memiliki bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia terluka, dia terluka. Bahkan jika Yao Yuekong menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, efisiensinya sangat lambat. Awalnya, Yao Yuekong berkata lebih baik menurunkan tingkat kesulitannya terlebih dahulu dan melanjutkan secara bertahap. Selain itu, kekuatan Putri Wenqing tidak sebaik Qin Yichen, meskipun Yao Yuekong telah memesan saat dia menembak. Tetapi setidaknya dalam kasus menjaga tangannya, Qin Yichen masih bisa berjuang untuk bersaing. Tapi setelah berubah menjadi Putri Wenqing, dia tidak harus berlatih HAI Universe Jue. Itu semua untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Bisa dibayangkan dia mengalami pemukulan yang parah. Namun, klan Dike yang keras kepala Jin Ziyue mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, menunjukkan bahwa kayu itu harus dirawat tidak peduli seberapa parah dia dipukuli. Sejujurnya, Yao Yuekong bahkan sedikit bersemangat saat mendengar permintaan seperti itu. Besok akan menjadi pernikahannya. Dengan kata lain, klan Senzi, apakah ini baik-baik saja? Qin Yichen secara bertahap menunjukkan wajah yang serius. Ini adalah masalah yang dia dan bahkan Ke Tiangxuan perhatikan hari ini. Bagaimanapun, keluhan mereka dengan pengadilan surgawi ada di sisi baiknya. Namun, tidak jelas apakah posisi suku Senzi itu netral. Jika suku Divine Weaver berpaling, bahkan jika kekuatan tempur suku Divine Weaver tak tertahankan di antara para kaisar, itu masih di wilayah mereka. Saudara Yuekong, menurutmu Permaisuri Zia memiliki perilaku yang tidak biasa? Yao Yuekong sebenarnya berpikir, saya tidak bisa melihatnya. Terlebih lagi, seorang wanita yang bisa menangani hubungan dengan semua klan kaisar dengan baik. Bahkan jika dia benar-benar punya pemikiran, dia tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan beberapa kata. Bukan karena Qin Yichen memiliki banyak keraguan. Ini adalah bahwa dia saat ini dalam kontroversi kekaisaran. Dan klan Gajah Dewa yang menikah dengan klan Senzi berdiri di sisi surga. Benar. Mengesampingkan klan Senzi untuk sementara waktu, Qin Yichen memiliki satu hal yang lebih penting. Dao Rou memberitahuku kemarin bahwa Permaisuri Huaxu mengirimnya untuk berlatih dan akan mengikuti kita terlebih dahulu. Wenqing, kamu baik-baik saja? Qin Yichen masih memiliki sedikit rasa bersalah. Tetapi Putri Wenqing hanya melihat ke cermin saat ini. Tentu saja tidak ada keberatan. Sudah terlambat untuk menyambut. Tapi Hua Daoru sedikit bingung. Apakah ada yang seperti itu? Apakah ini dibawa pulang? Apakah ini terlalu cepat?